Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, di sini kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan hadir agar kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 29 November 2023 yang berjudul Misi kepada Orang Kaya. Bacalah Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pelajaran apakah yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ketika berbeda dengan Nikodemus adalah seorang yang tidak menerima Yesus. Interaksi Yesus dengan seorang pemimpin muda yang kaya menunjukkan bagaimana bahayanya sebuah jebakan kekayaan itu bisa terjadi. Lihatlah kata-kata ini. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam kitab Matius 19 ayat 24. Tentu saja hal ini tidaklah berarti bahwa orang kaya tidak bisa diselamatkan. Tetapi jika orang-orang seperti ini tidak berhati-hati, kekayaan mereka benar-benar bisa menjadi penghalang bagi keselamatan. Pada akhirnya, orang kaya dan orang miskin akan menghadapi nasib yang sama, kuburan. Ini berarti bahwa orang kaya sama-sama sangat membutuhkan keselamatan, sama seperti yang lainnya. Walaupun uang bisa membeli apa saja, itu tidak bisa membeli sebuah kelepasan dari kematian. Kelepasan dari kematian itu hanya datang oleh karena pemberian yang ditawarkan secara gratis oleh Yesus kepada yang mengklaim itu dengan iman. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25. Bacalah Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi Yesus, orang yang melihat hal itu, bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah yang menjadi perbedaan dalam cerita ini dibandingkan dengan cerita sebelumnya tentang orang muda yang kaya? Zakheus merespon Yesus dalam sebuah cara yang sayang sekali tidak dilakukan oleh pemimpin muda itu. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan kepada Zakheus untuk menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang miskin, sama seperti yang dia sampaikan kepada pemimpin muda itu. Yesus tentu saja tahu bagaimana pemimpin muda yang kaya ini terikat dengan uangnya, dan itulah alasannya mengapa Yesus mengatakan hal tersebut padanya. Sebaliknya, walaupun kita tidak mengetahui semua yang diucapkan Yesus ketika berada di rumahnya, Zakheus benar-benar diyakinkan oleh Yesus dan mengetahui bahwa dia harus membuat beberapa perubahan dalam hidupnya. Secara khusus, hal-hal yang berhubungan dengan kekayaannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh ayat-ayat ini kepada kita semua? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin.